Selamat pagi para siswa. Dalam pelajaran fisika kali ini akan dibahas mengenai sifat dan struktur inti atom, khususnya mengenai stabilitas inti dan peluruhan radioaktif. Mari bersama-sama kita saksikan program berikut ini. Atom terdiri dari sebuah inti kecil dan sejumlah elektron yang mengelilingi inti tersebut. Inti atom tersusun dari dua jenis partikel, yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Kestabilan inti ditentukan oleh banyaknya proton dan neutron dalam inti. Inti stabil jika banyak proton sama dengan banyaknya neutron. Secara umum, inti atom dapat dituliskan dengan simbol yang menunjukkan jumlah proton dan jumlah nukleon atau jumlah proton dan neutron sebagai berikut. X menyatakan simbol kimia untuk unsur. A menyatakan nomor massa yang menunjukkan jumlah proton dan neutron. Dan Z menyatakan nomor atom yang menunjukkan jumlah proton. Dengan demikian, jumlah neutron di dalam inti yang dituliskan dengan simbol N dapat dihitung dengan rumus nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Coba perhatikan contoh berikut ini. Simbol ini mempunyai arti bahwa inti atom Fe memiliki jumlah proton 26, sedangkan jumlah neutronnya adalah 56 dikurangi dengan 26, sama dengan 30. Berapa jumlah neutron dalam atom Na? Ya, jumlah neutronnya adalah 12, sesuai hasil pengurangan 23 dengan 11. Berapa jumlah neutron dalam atom N? Tepat, jumlah neutron dalam atom N yakni 7, sebagai hasil pengurangan nomor massanya 14 dengan nomor atomnya 7. Bagaimana sifat inti yang stabil? Inti stabil jika banyak proton sama dengan banyaknya neutron. Tentukanlah apakah inti atom ini stabil atau tidak stabil. Inti atom helium, nitrogen, dan karbon adalah inti stabil karena bila dihitung, jumlah proton dan neutron yang dikandungnya sama. Inti atom uranium, thorium, neptunium merupakan inti yang tidak stabil karena bila dihitung jumlah proton dan neutronnya tidak sama. Coba perhatikan grafik kestabilan inti ini. Sifat-sifat nuklida dapat diketahui berdasarkan grafik. Pada grafik ditunjukkan adanya kecenderungan jumlah proton dan neutron sama untuk inti atom stabil dan berada pada garis kestabilan inti. Apabila suatu inti berada di luar daerah kestabilan tersebut, ia akan meluruh sampai menjadi stabil. Inti tidak stabil jika jumlah proton lebih kecil dari jumlah neutron. Inti yang berada di atas garis kestabilan inti adalah inti-inti yang kaya akan neutron. Inti yang berada di bawah garis kestabilan inti adalah inti-inti yang kaya akan proton. Dengan demikian dapat dikatakan inti ringan mempunyai jumlah proton hampir sama dengan jumlah neutron. Sedangkan inti berat mempunyai jumlah neutron lebih besar dari jumlah proton. Untuk inti ringan, jika jumlah neutron dibagi jumlah proton lebih besar dari 1,
misalnya atom karbon dengan jumlah neutron 8 dan proton 6, ia akan menjadi stabil jika melepaskan partikel beta, sehingga terbentuk unsur stabil yakni nitrogen. Ternyata kestabilan inti juga terjadi karena gaya tarik-menarik yang bekerja antara partikel-partikel inti yang disebut gaya ikat inti. Pada saat yang sama, antara proton dengan proton juga terdapat gaya Coulomb yang saling tolak-menolak. Meskipun demikian, neutron-neutron dan proton-proton dapat bersatu dalam inti, karena gaya ikat inti lebih besar dari gaya Coulomb. Massa total dari inti selalu lebih kecil daripada jumlah masing-masing massa nukleonnya. Hal ini menyebabkan adanya penyusutan massa pada inti. Atau bila dituliskan dalam bentuk simbol adalah demikian. Mi atau massa inti lebih kecil daripada jumlah neutron atau A-Z dikali massa neutron atau Mn ditambah dengan jumlah proton atau Z dikali massa proton atau Mp. Massa proton, neutron, dan elektron dapat dilihat pada tabel dalam 3 macam satuan, yakni kilogram, SMA atau satuan massa atom, dan MeV per C kuadrat. 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg, sama dengan 931,50 MeV per C kuadrat. Penyusutan massa dari inti dapat ditentukan dengan persamaan delta M sama dengan jumlah neutron A-Z dikali massa neutron Mn ditambah dengan jumlah proton Z dikali massa proton Mp dikurangi massa total inti Mi. Sekarang tentukan penyusutan massa dari atom helium jika diketahui massa intinya 4,0026 SMA, sedangkan massa masing-masing neutron 1,0086 SMA dan proton 1,0078 SMA sebagai penyusun intinya. Penyelesaian adalah dengan memasukkan unsur-unsur yang diketahui ke dalam rumus penyusutan massa menjadi jumlah neutron 2 dikali massa neutron 1,0086 ditambah dengan jumlah proton 2 dikali massa proton 1,0078 dan dikurangi dengan massa inti 4,0026 sehingga diperoleh penyusutan massanya sebesar 0,0138 SMA. Dengan adanya penyusutan massa pada inti, maka dihasilkan energi ikat inti di dalam inti atom. Besarnya energi ikat inti adalah penyusutan massa dikalikan dengan kuadrat kecepatan cahaya. Besar kecepatan cahaya adalah tetap, yakni 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Demikian para siswa beberapa hal penting dalam bahasan mengenai stabilitas inti. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa inti stabil apabila jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Inti stabil berada pada grafik kestabilan inti. Proton dan neutron dapat bersatu dalam inti karena adanya gaya ikat inti yang lebih besar daripada gaya Coulomb. Energi ikat inti terjadi karena adanya penyusutan massa inti. Sekarang kita perhatikan di sekitar kita. Ternyata banyak benda-benda yang masih baik maupun yang sudah melapuk. Setelah beberapa tahun, kayu akan mengalami pelapukan. Demikian pula dengan batu-batuan juga akan mengalami pelapukan.
Apa yang menyebabkannya? Hal ini adalah akibat dari perubahan yang secara spontan dialami oleh inti bahan radioaktif di alam. Sebagai contoh, radioaktivitas yang dipancarkan oleh inti-inti uranium dalam batu-batuan. Selain itu, radioaktivitas dapat juga dibuat dengan jalan menembaki inti-inti atom tertentu dengan neutron. Semua ini menunjukkan bahwa unsur-unsur radioaktif alam atau buatan selalu meluruh untuk mencapai keadaan stabil. Suatu unsur radioaktif yang dibiarkan begitu saja makin lama, aktivitasnya akan semakin kecil. Karena ia terus-menerus memancarkan sinar radioaktif untuk menuju ke keadaan stabilnya. Peluruhan menyebabkan berkurangnya massa dan muatan inti serta energi. Peluruhan dengan memancarkan sinar alfa akan terbentuk unsur baru yang mana nomor massa berkurang 4 dari unsur mula-mula, nomor atom berkurang 2 dari unsur mula-mula. Sebagai contoh, di sini adalah unsur thorium yang memancarkan sinar alfa sehingga terbentuk unsur baru yaitu radium. Unsur thorium akan memancarkan sinar alfa sehingga terbentuk unsur baru radium. Selanjutnya radium memancarkan sinar alfa sehingga terbentuk radon. Peluruhan dengan memancarkan sinar beta, maka akan terbentuk unsur baru yang mana nomor massa tetap sama dengan unsur semula-mula. Nomor atom bertambah 1 dari unsur mula-mula. Sebagai contoh adalah unsur thorium.
T1/2 sama dengan 0,693 per lambda. Sekarang coba tentukan waktu paruh dari suatu sampel radioaktif yang memiliki tetapan peluruhan 0,034 per menit. Masukkan tetapan dalam rumus waktu paruh, maka diperoleh waktu paruhnya adalah 20 menit. Suatu unsur radioaktif akan melurus paruhnya dalam waktu 100 detik. Berapa konstanta peluruhan unsur tersebut? Dengan memasukkan ke dalam rumus waktu paruh, diperoleh tetapan peluruhan 6,93 kali 10 pangkat min 3 detik pangkat min 1. Demikian para siswa, dari uraian dan contoh-contoh yang telah kita saksikan tadi, jelas bahwa yang dimaksud dengan peluruhan adalah proses berkurangnya aktivitas zat radioaktif. Karena zat tersebut memancarkan sinar alfa dan atau sinar beta dan atau sinar gamma. Sedangkan laju turunnya kekuatan radiasi dapat dihitung dengan menggunakan waktu paruh. Yang dimaksud dengan waktu paruh adalah waktu yang diperlukan sehingga aktivitasnya tinggal separuh dari aktivitas mula-mula. Dengan metode penentuan waktu paruh, maka dapat ditentukan umur suatu benda. Sebagai contoh, akan kita tentukan berapa lama umur suatu pohon setelah ia ditebang. 1. Sinar kosmik menyinari atom-atom dalam atmosfer untuk memproduksi neutron. 2. Karbon dioksida dalam atmosfer bercampur dengan perbandingan tetap. 3. Karbon dioksida diserap oleh pohon. 4. Pohon ditebang, maka C14 meluruh secara kontinu dan berkurang. 5. Melalui C14 yang tertinggal, dengan melihat waktu paruhnya dapat ditentukan sudah berapa lama umur pohon itu setelah ditebang. Pak, bagaimana usia benda-benda di museum ini dapat diketahui? Kita dapat menentukan umur batu-batuan ini dengan bantuan sebuah alat, dan alat itu dapat adik-adik lihat nanti dan juga sekaligus mendapatkan penjelasannya. Mari kita lihat bersama-sama. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada adik-adik kita ingin mengetahui tentang penentuan umur daripada suatu batuan. Oh ya. Saya kira saya serahkan aja sama Pak Dodi. Nah ini adik-adik, ini dari batu yang ini kita bisa mengetahui umurnya itu secara mutlak. Kita bisa mengetahui yaitu secara peluruhan dari unsur kalium menjadi argon secara radioaktif. Sebelum kita mengetahui umurnya, kita harus memurnikan dulu mineral yang ada di batuan ini. Ini adalah salah satu contoh mineral yang sudah murni. Silakan adik-adik. Dari mineral ini kita masukkan ke dalam tabung dan dilebur, airnya berupa gas. Gas ini kita alirkan secara bertahap
dan dimurnikan, sehingga gas argon yang tadi saya sebutkan ingin diketahui umurnya, kita simpan dalam bagian yang kecil. Dari bagian ini kita alirkan ke dalam alat namanya mass spectrometer untuk mengetahui isotop-isotop argon yang kita ingin ketahuikan. Dari isotop ini kita akan dicatat secara digital di dalam komputer. Nah, nanti dari isotop yang kita ketahui itu dibandingkan dengan kalium, nah ini diketahui umur mutlak atau umur absolut dari batuan ini berdasarkan mineral yang kita inginkan. Nah, demikian para siswa, uraian mengenai konsep peluruhan dan contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dalam program fisika yang lain.